Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, balik lagi di channel kita hari ini yang pastinya banyak edukasi dan pelajaran dan pengetahuan pastinya Kak Sela ya yang bisa kita hadirkan di channel ini. Salah satunya adalah board game anak baik Indonesia. Keren banget ya. Nah, hari ini Kak Sela kita akan review nih, atau di situ kita akan memberikan pengetahuan terlebih dahulu bagaimana sih cara mainnya, apa sih board game itu, penjelasan detailnya ya? Penjelasan detailnya pastinya. Hari ini Kak Aziz dan Kak Sela ingin membedah buku nih. Oh, buku panduan petualangan dan panduan hikmah. Oke, di sini ya. Nah, di sini teman-teman akan diberitahu nih bagaimana sih cara mainnya dan apa saja sih rinciannya gitu ya Kak Sela ya. Iya. Oke, yang pertama kita mau memberitahu dulu nih. Kira-kira dapat apa saja sih Kak Sela ketika kita membeli board game? Jadi nanti kalau misalkan kita membeli board game yang pasti kita dapat boardnya atau papannya. Nah, ini papannya ya. Pastinya kita dapat papan berbentuk persegi ya. Betul. Nah, di sini ada klip teman-teman sekalian. Nah, di sini ada klip untuk menguatkan gitu ya, untuk menguatkan board game tersebut gitu biar tidak lepas gitu ya, tidak ceceran seperti itu. Nah, ini adalah board gamenya. Nah, dan Kak Aziz juga punya nih contoh board game yang belum boardnya ya, yang belum pasang, belum disusun. Belum disusun. Nah, teman-teman sekalian berbahagia, di sini ada solatif, tapi ini solatif kertas Kak Sela. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti misalnya rusak nih atau sudah tidak kuat lagi, nah ini bisa diganti dengan mudah, bisa diganti dengan solatif lainnya atau solatif kertas lainnya, bisa dibongkar pasang. Tenang aja, ini akan awet ya Kak Sela ya, awet banget. Nah ini kan sebelahnya, ini juga sebelahnya, nah, sama seperti itu. Wow, keren banget. Nah, selanjutnya di sini juga dapat apa lagi Kak Sela? Kita bakal dapat Kartu nih. Iya, kartunya banyak banget nih Kak Ajis. Betul sekali, ada kartu siroh, ada kartu Al-Quran, ada kartu iman, ada kartu ibadah, kartu adab dan akhlak. Nah, seperti ini ya, ini kartu ibadah, adab, akhlak. Kemudian, nah di sini ada kartu wisata Kak Sela. Wow. Ini kartu wisata. Jadi teman-teman di kartu wisata ini nanti misalnya kita masuk nih ke dalam zonanya wisata. Nah, di situ kita akan diberikan informasi tentang wisata tersebut. Apa sih sejarah dari wisata tersebut? Nah, kemudian ada juga umroh. Nah, seperti ini umroh, kemudian atau haji ya, ada sapi, kurban gitu ya, sedekah, zakat dan sebagainya. Nih yang paling penting Kak Sela. Tapi Kak Ajis, kalau aku lihat-lihat nih kayaknya board gamesnya warna-warni banget nih. Oh, betul. Ceria banget warnanya dan nggak membosankan ya. Iya, pastinya. Tidak membosankan. Dan satu lagi Kak Sela, di sini kita juga mendapatkan pion ya, atau di sini ada karakter. Ada yang namanya Aliza. Kemudian ini Zara. Lucu-lucu juga warnanya tuh bener-bener colorful banget ya Kak Ajis. Kemudian ada Hafi. Nah, di sini juga ada Hafi. Kemudian ada siapa nih? Hasan. Nah, teman-teman bisa memilih, silakan. Boleh nanti bermain menggunakan karakter. Misalnya Kak Aziz pakai Aliza, ya itu juga boleh. Atau boleh pakai laki-laki juga boleh, silakan. Oke. Nah, selanjutnya ada apa Kak? Nih, ada koin. Oke, di sini ada koin dirham dan koin dinar. Nah, ini Kak Sela mau pegang. Koinnya ini lucu. Nah, ini ada 2 dirham. Jadi ada 3 macam ya Kak ya. Ada 2 dirham, ada 1 dirham, ada 5 dirham. Kalau Kak Sela di dinar? Aku juga di dinar ini sama, ada 1 dinar, 2 dinar, sama 5 dinar. Oke. Jadi ada 3 nilainya ya Kak? Ada 3 nilainya. Oh, banyak banget. Banyak banget kita dapatnya Kak Sel. Iya. Oh, hebat banget. Nah, sekarang kita mau praktek nih, atau Kak Aziz mau menjelaskan dari pertama. Nah, di sini kita baca bareng-bareng Kak Sela. Oh, Kak Ajis, ini buku panduannya juga dapat dari sini ya Kak? Ya,
Betul sekali, buku panduan ini juga sudah tersedia di dalam board gamenya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, misalnya, gimana sih cara mainnya gitu ya Kak Sela ya. Iya. Nah di sini akan dijelaskan dan juga Kak Aziz di sini dengan Kak Sela juga akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita bermain, step by stepnya. Oke, yang pertama. Yang pertama, sebelum berpetualang, seluruh pemain harus berwudu. Nah, itu Kak Sela, itu peraturan yang pertama. Kak Sela udah berwudu belum? Sudah tadi. Oke, kalian juga sudah berwudu. Nah, selanjutnya, pilihlah karakter pemain yang ingin digunakan. Yang tadi ya, ada Hafi, ada Zara, ada Hasan, kemudian ada Aliza. Selanjutnya ada apa lagi Kak Sela? Siapkan Al-Quran dan kertas dan alat tulis. Al-Quran, siap. Ini Al-Quran Kak Aziz, pink. Al-Quran aku juga pink. Kemudian apalagi tadi Ada setelah Al-Quran? Kertas sama ya? alat tulis. Alat tulis. Nah ini kertas atau alat tulis. Gunanya apa? Nanti Kak Aziz beritahu di belakang ya. Selanjutnya. Tentukan berapa lama petualangan akan berlangsung. Petualangan akan berlangsung. Kalau di board gamenya itu petualangannya di sini selama 30 menit Kak Itu Sela. minimal ya Pak? Minimal 30 menit. Nah, di sini ada teman-teman sekalian berbahagia. Di sini ada 30 menit dan boleh misalnya lebih sampai 45 menit itu juga boleh. Selanjutnya ada apa lagi Kak Sela? Ini menentukan waktu apa mungkin gara-gara mainnya kasihkan takut keterusan ya Kak? Oke, Jadi dipasang betul. waktu. Jadi kita siapkan juga di sini selanjutnya ada siapkan penghitung waktu. Nah, jika ada dan memungkinkan misalnya jam atau stopwatch gitu ya, silahkan diwaktukan 30 menit atau bahkan 45 menit, silahkan tergantung dari teman-teman nanti mau bermainnya berapa menit nih. Oke. Selanjutnya, Masing-masing pemain akan diberikan uang 5 dinar dan 5 dirham. 5 dinar dan 5 dirham. Bekal awal ya Kak? Ini bekal awal, ini buat Kak Sela. Ah, Ini buat Kak Aziz, 5 dinar dan 5 dirham. Nah, ini 5 dinar dan 5 dirham. Kak Sela boleh nggak sih kalau kita ngambilnya 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar. Ini kan jadi 5 dinar, boleh kan? Boleh. Boleh. Asal nilainya. Asal nilainya tidak melebihi dari ketentuan di awal. Siap. Selanjutnya ada apa lagi nih? Tentukan siapa yang jalan terlebih dulu dengan cara kalian masing-masing. Oke, caranya misalnya home pimpa ya. Iya, home pimpa bisa. Kalau berempat gitu ya. Home pimpa layung gambreng. Nah, misalnya kalau temannya putih terlebih dahulu, nah dia nih yang duluan. Nah, silakan langsung nanti berputar atau seperti tawaf ya, bisa juga atau ditentukan masing-masing seperti apa untuk menentukan siapa nih yang mau terlebih dahulu untuk jalan ya, untuk mulai. Siap. Selanjutnya, posisi awal pemain adalah luar papan petualangan. Oke. Nah, untuk karakter ini ya, ini harus di luar terlebih dahulu. Nah, ini nomor 1 ya, ada di sini nomor 1. Nah, di sini. Di awal permainan, ambillah salah satu dari 5 zona yang kamu inginkan. Oke, misalnya Kak Sela mau ngambil zona apa? Misalnya aku mau ngambil zona iman atau kartu iman. Oke, siap. Nah, misalnya Nih, di sini kan ada tulisan ambil sendiri, berarti Ya. aku ngambil sendiri ya. betul. Dan di sini aku dapat tantangan untuk menulis kata kekal tanpa mengangkat alat tulis. Wow, bagaimana? Jadi nyambung gitu ya kan? Iya, nyambung. Jadi nyambung ya, kayak tulisan sambung ya. Iya. Iya, misalnya, nah itu Kak Sela gunanya kertas di sini atau alat tulisnya. Oh, untuk tantangan dalam permainan. Untuk tantangannya. Nah, gunanya kertas ini untuk menulis ya, Kak. Jadi misalnya tadi ada tantangan nih, ada tantangan, ada pertanyaan. Nah, di sini ada tantangan menulis kata apa tadi? Menulis kata kekal Kekal. tanpa mengangkat alat tulis. Oke, misalnya coba tulis. Kita contohkan. Ini tantangannya ya. Kekal. Kelihatan nggak? Kekal. Pokoknya tulisannya Nah, misalnya teman-teman di situ berhasil melaksanakan atau melakukan tantangannya, berarti aku bisa maju 4 langkah dan mendapat 1 dinar. oke, itu contohnya ya. Misalnya Kak Sela
pilih Aliza. Berarti majunya Maju 4 langkah. 4 langkah. 4 langkah. Satu, mulainya dari sini ya, hitungan 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian mendapatkan berapa dinar? 1 dinar. 1 dinar. Oke, 1 dinar untuk Kak Sela. Seperti itu. Ih, mudah banget ya, Kak. Iya, tapi seru loh, Kak. Oh iya, benar sekali. Kenapa teman-teman di sini seru? Karena tidak hanya tantangan ya, gitu. Pasti nanti ada di contohnya nih di zona Al-Qur'an. Nih Kak Sela. Misalnya di sini ada di zona Al-Qur'an. Contoh pertanyaannya, kalau di sini tidak ada tulisan ambil sendiri. Kalau misalnya tidak ada tulisan ambil sendiri, maka teman-teman di situ harus diambilkan oleh teman sebelumnya. Pemain gitu. sebelumnya. Ya? Pemain sebelumnya, sebelum teman-teman. Misalnya kan kelilingnya, keliling. Nah, berarti misalnya Kak Aziz yang jalan, berarti Kak Sela yang mengambil seperti itu. Nah, contohnya ini nih, Kak Sela akan memberikan pertanyaan kepada Kak Aziz. Nah, pertanyaannya adalah, mintalah teman sebelum kamu untuk membacakan secara acak sebuah ayat di juz 30 dan kamu melanjutkannya. Oke. Nah, apa nih pertanyaannya? Jadi nanti aku baca salah satu ayat di juz 30, terus Kak Aziz melanjutkan ayat tersebut. Oke, coba. Dan oh ya teman-teman gak perlu khawatir, Ya. karena boleh banget buat buka Al-Qur'annya gitu. Berarti boleh ya nanti kalau misalnya teman-teman surat apa ya di juz 30, apalagi di juz 29, Iya. Apalagi di 28. Nah, itu silakan dibuka Al-Qur'annya. Ya, oke. Contohnya, nggak mau ngetes Kak Aziz. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Selanjutnya dong berarti sampai habis. Iya. Oke. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah, Kak Aziz hafal. Iya dong, kan setiap hari dibaca Kak Sela. Tapi Kak, kalau misalkan ini untuk juz 28, juz 29 tuh kan suratnya Panjang. panjang-panjang. Apa harus sampai selesai? Enggak, tidak harus sampai selesai. Yang penting dia dengan catatan bisa melanjutkan ayat Ayat setelah. selanjutnya. Boleh 3 ayat, boleh 2 ayat, boleh 1 ayat. Oke, nah itu di zona Al-Quran. Selanjutnya kalau di panduan petualangan ada apa lagi? Di akhir permainan, silahkan hitung tabungan akhir kalian yang terdiri dari uang, yaitu dinar dan dirham, dan kartu, yaitu zakat, sedekah, kurban, dan tanah suci. Oke, berarti nanti di akhir teman-teman harus menjumlahkan ya. Iya. Dijumlahkan misalnya teman-teman dapat dirham berapa atau dinar berapa gitu ya. Atau bahkan untuk kartu juga bisa dihitung ya Kak, berarti Ya, kartu nggak betul. sekedar dari uang berarti. Betul sekali. Misalnya kita tadi ke zona wisata nih. Nah, itu termasuk tuh, atau ke zona sedekah. Nah, berarti teman-teman juga akan mendapatkan poin ya, Iya, poin poin dari di sini. sini. Jadi tidak hilang seperti itu. Coba sekarang kita contohkan di kartu-kartu yang lain di Kak Sela. Misalnya di sini ada di kartu iman, di zona iman. Di sini ada tantangan. Nah, tantangan misalnya, di sini ada tulisan ambil sendiri teman-teman ya. Misalnya kita ambil dari kartu iman di sini. Set, kita ambil. Berarti dari Kak Aziz untuk Kak Aziz. Dari Kak Aziz untuk Kak Aziz, betul sekali. Contoh tantangannya adalah mencuci satu alat makan seperti sendok, gelas, piring, dan sejenisnya sesuai kemampuanmu. Berarti ini kalau lagi main, kita harus mencuci nih. Iya. Gitu. Misalnya salah satu aja ya, jangan sampai take time, long time jadinya nanti habis waktunya. Contohnya seperti itu. Nah, ketika Kak Aziz nanti sudah melaksanakan tantangannya, maka Kak Aziz akan maju 4 langkah. Contohnya 4 langkah, Kak Aziz pilih Hafi. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, kita berhenti di zona iman. Oke, di zona iman ya. Dan Kak Aziz mendapatkan 5 dirham. Nah, ini 5 dirhamnya kita untuk tabungan kita seperti itu. Ih, gampang banget. Insya Allah teman-teman paham. Misalkan di sini kan
Kak Sela sama Kak Aziz berhentinya di zona iman, betul ya? Iya, zona iman. Di zona iman, maka ketika kita akan jalan lagi gitu ya, maka kita harus menentukan nih, berarti kita ngambil dari zona iman gitu ya Kak Sela Berarti ya? tempat pemberhentian kita itu di mana kita buat melaju lagi ya? Iya, dengan betul kartunya. sekali. Berarti misalnya di sini ada di zona iman, berarti kita harus ambil yang di Kartu iman. kartu iman. Contoh kartu iman. Nah, di sini Kak Aziz sudah memilihkan nih. Misalnya Kak Aziz ngambil dari sini ya. Tapi teman-teman jangan lupa sebelumnya ada tulisan ambil sendiri dan ada yang nggak ada tulisannya, itu berarti diambilkan oleh pemain sebelumnya. Nah, contohnya Kak Aziz akan mengambil kartu iman ya. Misalnya Kak Aziz di sini nih, zona iman. Set. Oke. Nah, Kak Aziz dapat tantangan. Tantangannya adalah bacalah dengan jelas dan lantang sebanyak 2 kali. Ini sebanyak 2 kali nih. Apa yang akan dibacakan oleh Kak Aziz? Yaitu kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Masya Allah. 2 kali ya harus Sekali dibaca. lagi, Sekali lagi. Harus lantang suaranya. Kecerdasan yang paling cerdas adalah takwa dan kebodohan yang paling bodoh adalah maksiat. Masya Allah. Ini kenal banget. Lantang sekali ya Ya. Kak Aziz menyebutkannya sesuai perintah. Sesuai dengan perintah. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan tantangan, maka kita akan mendapatkan 5 dirham ya Kak Sela ya. Di sini akan ada 5 dirham. Kita dapat 5 dirham dan Kak Aziz berhak untuk maju sebanyak 7 langkah. Oh ya, Masya Allah. Dapat 7 langkah. Nah, kartu yang sudah teman-teman dapatkan silakan teman-teman simpan di sini ya, tidak dikembalikan ke zonanya seperti itu. Disimpan masing-masing ya? Disimpan masing-masing. Nah, Kak Aziz akan berjalan 7 langkah ya. 7 langkah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow, Masya Allah, Kak Aziz berhenti di zona wisata. Maka kita Tapi Kak, kalau awal kan Kakak belum sedekah nih. Nah, itu tuh belum boleh berkunjung ke tempat wisata. Oke, berarti ketika kita sudah ada di zona wisata dan kita jadi syarat untuk wisata adalah kita harus sedekah atau zakat terlebih dahulu. Nah, di sini ada peraturannya, Di di sini panduannya ada, di ada. panduannya ada. Nah, di dalam peraturan ini, di dalam panduan ini, teman-teman juga bisa membaca nih. Misalnya kita ada di zona ini, wah ternyata kita belum zakat atau sedekah ya. Berarti kita tidak boleh mengunjungi di zona ini terlebih dahulu. Berarti kalau misalnya di situ tidak bisa mengunjungi, berarti kita boleh maju 3 langkah. Maju 3 langkah. Nah, contohnya nih, ketika kita sudah masuk zona Islam, wisata Islam. Wisata Islam wajib dikunjungi dengan syarat harus sudah sedekah atau zakat. Nah, kemudian yang kedua, setiap pemain yang tidak bisa berkunjung, maka maju 3 langkah. Nah, oke. Kemudian, jika mengunjungi tempat wisata Islam kedua kalinya, maka harganya akan dikurangi 3 dirham. Begitupun seterusnya, gitu ya, dapat diskon berarti ya. Iya, dapat diskon. Masya Allah. Soalnya nih Kak Aziz ternyata belum ada di zona sedekah atau di zona zakat gitu ya. Maka Kak Aziz harus maju 3 3 langkah. 1, 2, 3 ada di zona iman. Insya Allah mudah ya Kak ya. Iya Pak. Contohnya nih, kita panduan selanjutnya. Ambillah 1 kartu dari zona yang kamu kunjungi, tadi sudah. Kemudian jika ada kartu zona ada tulisan ambil sendiri, maka pemain dapat langsung mengambil kartu sendiri. Nah, seperti tadi Kak Aziz sudah menyampaikan. Kemudian jika ada kartu zona tidak ada tulisan ambil sendiri, maka pemain yang mengambil kartu adalah pemain sebelumnya. Tadi juga sudah dipraktekkan. Kemudian setiap pemain akan diberikan waktu 1 menit untuk menyelesaikan tantangan. Tadi ya kayak nyuci. Oke, 1 menit dari sekarang udah langsung lari. Berarti seru banget ya Kak, cukup singkat Iya, waktunya. harus. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan tantangan-tantangan yang lebih keren yang lainnya ya.
Selanjutnya ada setiap yang tidak bisa melakukan tantangan atau tidak bisa menjawab, maka maju satu langkah dan pemain tidak mendapatkan dinar atau dirham. Ya, misalnya di sini ada tantangan, carilah 5 benda dengan jenis yang sama. Contohnya bentuk lingkaran, ada 5 benda bentuk lingkaran, kemudian ada warnanya merah, nah, seperti itu. Yang ditentukan oleh orang sebelum kamu jenis bendanya. Misalnya, oke, persegi. Sekarang kamu cari persegi Yang warnanya gitu ya, merah. yang warnanya merah atau berbentuknya segitiga. Nah, itu ada 5 benda ya. Misalnya teman-teman tidak bisa melakukan tantangannya selama 1 menit, maka teman-teman harus apa? Maju 1 langkah. Nah, untuk yang nomor 5, di setiap kartu terdapat nilai poin dan langkah selanjutnya. Nah, jadi ketika nanti teman-teman di situ bisa melakukan tantangan, maka teman-teman akan ada di sini nih 4 langkah kalau bisa melakukan tantangan, dan kalau tidak bisa menjawab atau tidak bisa melakukan tantangan, maka teman-teman akan ada di sini nih, ada 3 di apa? Di bawah ya, Kak? Di bawah sini. Oke. Nah, untuk yang nomor 6, setiap yang tidak bisa melakukan tantangan atau tidak bisa menjawab, maka langkahnya akan ditentukan di sini ya. Nah, oke. Dan tidak mendapatkan dinar atau dirham. Oh, masya Allah. Berarti teman-teman harus berusaha untuk ya, bisa melakukannya ya, Kak? Betul sekali. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir nih Kak Sela. Misalnya lawan kita ayah kita, otomatis kan pengetahuannya lebih banyak ya. Iya. Tapi tidak seperti itu, karena di dalam board game ini ada tantangan, kemudian ada pertanyaan, atau bahkan aktivitas-aktivitas kebaikan yang bisa teman-teman lakukan gitu. Misalnya kalau ayahnya jarang sholat duha, ternyata kita sholat duha, oke, maka kita yang akan mendapatkan poin. Contohnya seperti itu. Misalnya apalagi? Berarti banyak jenisnya ya, Kak? Tidak pengetahuan doang gitu? Iya, betul sekali, itu hanya pengetahuan. Karena 50% dari isi di sini adalah tantangan gitu, selebihnya juga pertanyaan. Jadi tidak perlu khawatir, wah aku kalau lawan yang lebih besar, aku bakalan kalah nih. Iya. Gitu. Tidak perlu insecure. Nah, selanjutnya, ketika kamu memasuki zona berkah, maka ucapkan hamdalah, alhamdulillah, untuk mendapatkan poin dan bebas mengambil 1 kartu dari zona manapun pada giliranmu selanjutnya. Ketika nanti misalnya Kak Sela nih dari adab 2 langkah, 1, 2, ternyata di zona berkah, maka teman-teman ucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan akan mendapatkan 1 dinar. Wow, keren banget, dapat 1 dinar. Ucapkan hamdalah saja padahal, tapi itulah pertolongan Allah, masya Allah. Selanjutnya ada apa lagi nih Kak Sela? Panduan aktivitas zona ibadah besar. Nah, ini juga kita akan bedah ya. Kita akan jelaskan. Di zona zakat, pemain harus menunaikan zakat dan mendapatkan kartu zakat. Misalnya kita contohkan Kak Sela, zakat. Misalnya iya. Coba. Kak, ada di zakat. Nah, misalnya ada di zakat, maka teman-teman harus mengambil kartu zakat yang ada di sini. Oke. Nah, ketika teman-teman nanti sudah mengambil kartu zakat, maka teman-teman harus melihat ketentuan dari tabel muamalahnya, gitu ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan kartu zakat, nah teman-teman harus ini zakat berapa Kak? 1 dinar. 1 dinar, maka teman-teman harus membayar 1 dinar untuk zakat. Nah, misalnya Kak Jis punya tadi 1 dinar nih. Nah, teman-teman harus membayar 1 dinar untuk zakat, seperti itu ya Kak Sela ya. Nah, uang ini tidak akan hilang Kak Sela. Nanti di akhir bisa dijumlahkan. Ditukar sama kartu ya, bentuknya aja yang beda. Ya, betul. Nah, dari sini teman-teman juga akan mendapatkan info ya, informasi dari apa sih zakat itu. Nah, coba contoh Kak Aziz bacakan. Makruh hukumnya membayar zakat fitrah sesudah sholat pada hari raya Idul Fitri atau sesudah sholat Id, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya. Oh, Masya Allah. Sehingga membayar zakat seharusnya dilakukan lebih awal
Sebab berlomba-lomba dalam kebaikan itu termasuk kebajikan yang sesuai dengan firman Allah. Nah, nanti kita juga akan diberikan edukasi-edukasi juga seperti ini Kak Sela. Pengetahuan yang sebelumnya kita bahkan mungkin belum tahu ya. Nah, Kak Aziz. betul sekali. Nah, seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan kartu zakat, berarti di sini ada ketentuan maju. Berarti 7 langkah. Woi, Masya Allah. Kita maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Oke. zona ibadah. Di zona ibadah. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya ada di zona sedekah, pemain harus menunaikan sedekah dan mendapat kartu sedekah serta mendapatkan keistimewaan potongan biaya kunjungan wisata Islam 50%. Nah, kita contohkan nih Kak Sela. Coba Kak Sela sekarang yang maju misalnya sampai ke sedekah. Sedekah. Oke, maka diambil kartu sedekah. Oh, di dalam kartu ini juga ada info seperti kartu zakat tadi ya Kak Aziz? Ya, betul. Setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya. Yang benar-benar harta kita adalah yang kita gunakan dan bermanfaat. Oke, Masya Allah. Maka Kak Sela harus Aku harus membayar sedekah itu sebesar 5 dinar ya. 5 dinar. Berarti 5 dinar, kemudian Dan kalau misalnya aku sudah bayar sedekah, terus aku berhenti nih di zona wisata, terus aku dapat potongan 50% ya Kak? ya betul sekali. Misalnya di sini ada 20 dirham. Ini harga wisata ini 20 dirham, maka akan ada potongan harga atau diskon 50% ya. Jadi aku Berarti hanya perlu membayar 10. 10 dirham. Seperti itu teman-teman sekarang berbahagia. Ih, keren banget ya. Masuk sini. Selanjutnya, ketika masuk zona kurban kambing atau sapi, kamu boleh memilih hewan yang ingin kamu kurbankan sesuai dengan kemampuan dan mendapatkan kartu kurban. Contohnya kita masuk ke zona kurban. Contohnya Kak Aziz nih, Hafi masuk ke zona kurban ya. Maka Kak Aziz harus mengambil kartu kurban. Oh, tapi Kak Aziz di sini boleh memilih ya. Kak Aziz Ya, mau mau kambing kurban atau sapi atau kambing. Contohnya Kak Aziz ngambil kartu sapi. Secara etimologi, kata kurban berasal dari bahasa Arabia, bahasa Arab qoriban, dan bermakna dekat. Istilah ini merujuk pada upaya mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Nah, ketika teman-teman sudah mendapatkan kartu kurban, berarti kita harus kurban sebesar sapi. untuk sapi kurbannya 12 dinar. Ya, Kalau untuk kurban kambing itu 2 dinar. Jadi sebelum mengambil usahakan sesuai kemampuan ya. ya betul sekali. Tadi Kak Aziz sudah mampu misalnya mendapatkan 12 dinar. Berarti Kak Aziz mendapat harus nyetor 12 dinar seperti itu. Selanjutnya mana ya? Nomor 4. Ketika masuk ke zona tanah suci, haji atau umroh, kamu boleh memilih haji atau umroh sesuai kemampuan dan mendapatkan kartu tanah suci. Contoh kita mau ke tanah suci, semoga teman-teman semua yang di sana dan Kak Aziz, Kak Sela bisa ke tanah suci ya. Amin. Amin. Segera. Nah, contohnya ke tanah suci. 1, 2, 3. Tara, ada di zona tanah suci. Silakan Kak Sela diambil. Berarti Kak Sela akan mendapatkan, Karena ini ibadah umroh, berarti aku membayar 7 dinar. oke, Dan di dalam sini juga ada info mengenai umroh. umroh. Ini yang akan aku bacakan. Umroh di bulan Ramadan menyamai pahala haji. Ya. Ada hadisnya nih ternyata teman-teman. Oh, Masya Allah. Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari nomor 1782 dan Muslim nomor 1256. Oke, Masya Allah. Jadi di situ nanti juga dijelaskan ya Kak Sela ya. Iya, info-info menarik tentunya. Betul sekali tentang haji. Terus aku di sini dapat maju 7 langkah. 7 langkah setelah kita mendapatkan. 7. Oke, siap. Nah itu ya. Nah, oh ya teman-teman, aku mau ngasih sedikit info nih. Kalau misalnya kita tadi udah berhenti di zona-zona, mau zona zakat, sedekah, haji, kurban, maupun zona wisata Islam, karena itu ada harganya. Jika kita masih belum mampu, kita sebagai gantinya kita maju 3 langkah Kak Aziz. 3 langkah. Iya. Gitu ya. Misalnya kita masuk ke
Sudah tanah suci, ternyata uang kita belum cukup nih untuk Iya, haji 15 dinar. Wah, Masya Allah, maka kita harus maju 3 Tiga langkah. langkah. 1, 2, 3. Seperti itu ya Kak ya? Iya, sama Oke. seperti zona-zona yang tadi aku Zona yang sebutin lainnya ya. sebelumnya, iya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu panduan aktivitas zona wisata Islam. Nah, contohnya yang nomor 1, wisata Islam wajib dikunjungi dengan syarat harus sudah sedekah dan zakat. Nah, tadi juga sudah ya dijelaskan. Misalnya sudah zakat, kita sudah membayar zakat ketika kita sudah sampai di zona wisata, maka kita harus membayar sesuai dengan zona wisata tersebut. Nomor 2, selanjutnya setiap pemain yang tidak bisa berkunjung maka maju 3 langkah. Nah, oke. Dan yang terakhir, jika mengunjungi tempat wisata Islam yang kedua kalinya maka harganya akan dikurangi 3 dirham. Begitu seterusnya. Oke, wah kita sudah membedah panduan petualangan ya, Petualangan, panduan iya. hikmah. Jadi lebih jelas ya Kak. Betul sekali. Dan di sini juga ada panduan hikmah, hikmah siroh juga ada teman-teman sekalian. Nanti bisa teman-teman baca sendiri hikmah iman, kemudian hikmah ibadah gitu ya. Ini juga bisa teman-teman baca sendiri. Panduan hikmah, hikmah Al-Qur'an, gitu ya, 10 manfaat membaca dan memahami Al-Qur'an. Masya Allah. Juga bisa dibaca sendiri-sendiri seperti itu Kak. Panduannya lengkap banget. Panduannya ya, Kak Ajis. lengkap. Nah, contohnya panduan hikmah di sini. Kenapa sih Kak Ajis tadi jalannya itu melawan jarum jam ya? Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini menandakan kita seperti orang yang tawaf seperti itu. Kenapa nih bentuknya kotak ya, persegi, itu seperti Ka'bah seperti itu. Nah, wudhu gitu, panduan wudhu, kemudian panduan hikmah-hikmah lainnya. Panduan dari zakat, sedekah, kurban, tanah suci gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri di rumah. Wah, keren banget. Sudah lengkap. Nanti kalau teman-teman belum paham, oke, bisa langsung tanyakan ke admin dari Instagram kami yaitu @boardgames_abi. Di sini ya teman-teman. Ya, betul sekali. @boardgames_abi. Bisa DM saja, Kak, aku belum paham yang ini. Nah, nanti akan Kak Aziz dan Kak Sela atau nanti ada Kak Yogi, ada Kak Anya yang bisa menjelaskan yang ditanyakan seperti itu. Ya, itu saja Kak Sela. Ada lagi Kak Sela yang ingin disampaikan? Sepertinya sudah ya. Sudah, sepertinya sudah. Ya, cukup sekian dari Kak Aziz dan Kak Sela. Apabila Kak Aziz punya salah dalam menyampaikan, banyak kekurangan, Kak Aziz minta maaf sebesar-besarnya. Ya, aku juga Kak Sela mau minta maaf kalau Ya. misalkan tadi ada salah penyampaian. Ya, betul sekali. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat bermain.